Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, saya Lutfi Rahman Zulkarnain, mewakili kelompok saya akan mendemokan aplikasi yang kami beri nama News App. Yang mana pada aplikasi ini kami bangun dengan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak, yaitu metode waterfall. Demo aplikasi ini kami buat bertujuan untuk melengkapi tugas kuliah kerja praktek atau KKP kami, yaitu Sistem Informasi Berita Terkini berbasis Android pada PT Presentologics. Yang beranggotakan 6 orang, yaitu Jundi Nasrullah Qorib, Lutfi Rahman Zulkarnain atau saya sendiri, Ahmad Buti Gustama, Muhammad Rizky Maulana, Sigit Firmansyah, dan Nur Aini. Penjelasan singkat tentang aplikasi News App ini, yaitu pertama-tama, pengguna diharuskan login ke dalam aplikasi terlebih dahulu jika ingin masuk ke aplikasi, dan jika belum mendaftar, pengguna bisa ke halaman registrasi dengan mengisikan beberapa kolom, lalu mendaftar. Pada pengguna yang sudah login akan masuk ke dalam halaman utama yang berisikan fitur pencarian dan menu untuk logout dengan ditandai dengan tanda titik 3 pada pojok kanan atas. Menu pemilihan tema berita, tab halaman utama, tab halaman disimpan untuk melihat list-list berita yang disimpan, dan list-list berita yang apabila di-tab akan menampilkan detail berita seperti di samping ini. Di halaman detail berita disematkan tombol simpan berita untuk menyimpan berita ke halaman disimpan yang ditandai dengan tanda plus ini. Untuk selanjutnya, pada halaman disimpan, pengguna akan dapat melihat list-list berita apa saja yang sudah disimpan sebelumnya. Baik, dilanjutkan untuk demo aplikasi News App ini. Saya akan melakukan demo via emulator yang aplikasinya akan diinstal langsung lewat Android Studio. Atau untuk mempermudah, kami juga sudah menyimpan file APK-nya di GitHub. Baik, menuju Android Studio. Pertama-tama, saya akan menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Baik, aplikasi sudah terinstall. Siap, masuk pada halaman login. Pada halaman ini, pengguna diharapkan untuk login dengan menggunakan email dan kata sandi yang sudah terdaftar. Dalam hal ini, saya akan mendaftar terlebih dahulu dengan cara tab tulisan daftar di bawah ini. Pada halaman registrasi ini, pengguna harus mengisi 4 kolom, yaitu nama, email, kata sandi pertama, dan kata sandi kedua. Yang dua-duanya harus sama ya. Jika semua kolom sudah terisi, bisa di-tab tombol daftar. Akan ada dialog bertuliskan berhasil mendaftar jika berhasil. Kembali lagi ke halaman login. Isi kolom-kolom tersebut dengan email dan kata sandi yang sudah didaftarkan sebelumnya.
Masuk. Salah email tadi ya, mohon maaf. Oke, masuk ke dalam aplikasi. Di dalam aplikasi ini, kita akan disuguhkan tampilan berita yang berisikan berbagai macam berita dari berbagai platform berita. Seperti di sini ada bola.com, kompas.com, Antara Gorontalo, Sindonews, FIFA, dan lain-lain. Yang jika di-scroll sampai bawah, akan dapat menampilkan sampai 37 pilihan berita sekaligus. Fitur pencarian dan menu untuk logout di bagian atas. Di bawahnya ada menu untuk pemilihan tema. Berita yang akan menampilkan sejumlah berita sesuai tema yang dipilih. Selain berita utama, ada bisnis, hiburan, umum, kesehatan, sains, olahraga, dan juga teknologi. Di paling bawah ada dua tab utama, yaitu tab halaman utama yang sedang kita lihat sekarang, dan tab halaman disimpan, untuk melihat berita-berita yang ditandai yang dapat dibaca kemudian harinya. Di sini masih kosong ya, karena belum ada berita satupun yang ditandai untuk disimpan. Baik, kembali ke halaman utama. Di sini saya akan menggunakan fitur pencarian untuk mencari berita dengan keyword Indonesia. Dan saya akan mencoba memilih salah satu dari list berita yang akan ditampilkan. Ketika salah satu berita di tab, halaman akan berpindah ke halaman detail berita yang ditampilkan dengan tampilan web view atau tampilan seperti pada tampilan browser pada umumnya. Tentunya menyesuaikan dengan ukuran smartphone pengguna ya. Pada pojok kanan atas ada tanda plus atau tambah yang apabila di tab akan berubah menjadi tanda centang, yang berarti berita ini sudah kita tandai untuk disimpan dan dapat dilihat pada halaman disimpan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kembali ke halaman awal lagi. Kita akan melihat halaman disimpan untuk melihat berita yang saya tandai sebelumnya. Baik, terlihat list berita yang saya tandai sebelumnya di sini ya. Kita coba pilih atau tab dan akan menampilkan detail berita tersebut. Untuk menghapus tanda pada berita, cukup tab tanda centang di atas dan akan berubah menjadi tanda plus atau tambah seperti sebelumnya. Terakhir, kita akan keluar dari aplikasi dan masuk kembali. Di sini kami memudahkan pengguna untuk tidak harus login berulang-ulang kali apabila pengguna keluar dari aplikasi tanpa logout.
Baik, kita masuk lagi. Baik, langsung ke halaman utama ya. Jadi tidak perlu login lagi. Untuk kenyamanan dan keamanan, kami memberikan fitur logout agar aplikasi tidak sembarang bisa dengan mudah diakses oleh orang lain, dan mengharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu. Baik, kembali ke halaman login jadinya. Cukup sekian demo aplikasi News App pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.